Saya beli modul soft starter seperti ini teman-teman ya. Ukurannya ini 4 kali 3 cm. Rencananya mau saya pasang di circular so teman-teman ya. Tujuannya itu biar nggak jeglek gitu atau nggak ngetrip listriknya. Karena listrik saya kan cuma 900 VA ya. Nah tadinya kalau misalkan muat itu mau saya pasang di dalam handle-nya sini. Tapi ternyata nggak muat teman-teman ya. Nanti coba kita akan akalin biar bisa kepasang. Tapi sebelumnya saya kepikiran untuk membahas beberapa hal ya mengenai alat-alat anti jeglek atau soft starter ini, terutama untuk teman-teman pemula. Kebetulan saya punya dua model lagi, yang ini, yang model seperti ini, kemudian yang model dimmer juga. Coba nanti kita akan bahas apa saja sih perbedaan di antara ketiga ini. Pertama kita akan bahas dulu yang model seperti ini teman-teman ya, yang model soft starter ini biasanya disebut infrator apa ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau dibelah ya isinya cuma semacam resistor bikinan sendiri gitu teman-teman ya, atau tahanan listrik yang sepertinya ini dibuat dari kawat nikelin yang digulung-gulung gitu kemudian dicor pakai semen. Prinsip kerjanya itu sederhana, ini sepertinya ya, mohon dikoreksi kalau saya. Jadi prinsip kerjanya itu cuma sedikit menurunkan voltasenya aja. Jadi kalau awalnya kita taruhlah kita bilang 220, yang mungkin akan turun jadi 218 atau 215 gitu ya, nggak begitu banyak, tapi itu cukup efektif untuk menurunkan daya listriknya, jadi nggak ngetrip gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya seperti ini ya. Jadi saat power tool itu start, pertama itu pasti dia akan melonjak sekitar 1,5 dari daya normalnya ya. Ini yang mengakibatkan listriknya itu biasanya turun di awal-awal. Nah dengan inverter ini daya yang melonjak tadi bisa sedikit diturunkan, jadi nggak ngetrip lagi gitu ya. Tapi tentunya jangan sampai selisih watt antara power tool dan listriknya itu jangan terlalu tinggi juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan listriknya 450 buat power tool yang 2500 ya tetap aja saya rasa nggak kuat ya. Tapi juga perlu diingat kalau kompensasi dari penggunaan soft starter yang model begini ini adalah penurunan daya atau kekuatan mesinnya ya. Kalau misalnya mesinnya itu aslinya 1000 watt gitu ya, ya pasti akan turun beberapa persen. Jadi ya itu mungkin yang bisa jadi perhatian. Kalau misalkan pakai soft starter ya mungkin jangan terlalu diforsir untuk penggunaan mesinnya ini gitu teman-teman ya. Kemudian kita bahas yang ini teman-teman, yang ini adalah dimmer. Sebenarnya ini bukan soft starter ya, ini adalah dimmer atau pengatur kecepatan motor, tapi bisa juga difungsikan sebagai soft starter. Jadi kalau pada saat kita pakai, kita nyalakan mesinnya, kemudian potensionya itu harus di posisi awal 0 dulu teman-teman ya. Nah setelah kita nyalakan powernya baru kita putar ke titik yang maksimal. Nah itu bisa jadi soft starter teman-teman ya. Jadi kalau untuk menjadi soft starter ya kita wajib menurunkan posisinya di posisi terendah dulu. Kemudian saat udah dinyalakan kita putar maksimal, itu baru bisa menjadi soft starter ya. Nah kalau misalkan lupa, misalkan posisi terawalnya itu maksimal, ya itu nggak jadi soft starter lagi teman-teman ya. Ya tetap aja itu fungsi mesinnya akan tetap melonjak ya, akan tetap menghentak gitu. Beda lagi dengan soft starter yang ini teman-teman ya. Secara prinsip elektronik ini mirip dengan dimmer, cuman ini ya nggak pakai potensiometer, dia pakai prinsip kerja yang otomatis. Jadi saat listriknya itu dimasukkan, dia akan startnya dia akan pelan teman-teman. Kemudian nanti sekitar 2 detik dia akan full power atau bypass full speed gitu teman-teman ya. Ini sama aja dengan soft starter power ampli itu.
cuman ini dibikin modul yang lebih compact aja, lebih simple gitu ya, lebih kecil gitu. Makanya itu ini pemasangannya ini wajib setelah saklar teman-teman ya, karena kalau enggak nanti ya nggak akan berfungsi, karena delaynya 2 detik itu dihitung dari listrik masuk ke modul. Setelah itu modul akan bypass sampai nanti listriknya dimatiin lagi gitu. Nah, biar nggak bingung, coba kita akan simulasikan teman-teman ya. Pertama saya akan sambung dulu stop kontaknya ya. Bagi teman-teman yang nyambung stop kontak aja belum pernah atau belum bisa, ya harap hati-hati, karena itu artinya pengetahuan teman-teman mengenai kelistrikan masih perlu banyak belajar lagi ya. Kemudian untuk penyambungan modulnya ini ada gambarnya di sini teman-teman ya. Ini ABC-nya. A ini warna biru kita sambung ke kabel listrik teman-teman ya. Ini anggap aja ini nolnya lah ya. Meskipun bolak-balik ya sama aja. Kemudian yang pasnya itu warna hitamnya kita sambungkan ke saklar. Kalau tanpa saklar berarti ya nanti kita sambungkan langsung ke warna hitam ya. Nah, dari kabel saklar kita akan sambung ke warna hitam atau C. Kemudian dari colokan ini kita sambung ke warna putih atau nomor B dan warna hitam C ya. Sudah ini. Jadi stop kontak ini kita anggap sebagai motornya atau dinamonya. Sorry teman-teman, ini saklarnya sementara ini rusak nih, saya ganti dulu ya. Nah, sekarang kita tes teman-teman. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman ya. Seandainya saklar ini saya on dulu, kemudian mesin ini saya nyalakan, maka nggak akan ada efek soft starternya teman-teman ya. Mesin akan tetap menghentak ya, seperti tanpa soft starter gitu. Jadi cara kerjanya adalah saklar di mesin ini kita on kan, kemudian kita nyalakan pakai saklar seperti ini. Nah, kalau seperti ini stop starternya akan bekerja sebagaimana mestinya ya. Maka dari itu dalam pemasangannya nanti di circular show harus dipasang setelah saklar dan sebelum motor. Sekarang kita akan coba akalin, kita pasang di circular show Haston ini teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin berminat dengan circular show merek Haston ini, coba nanti cek di etalase di bawah ya. Mudah-mudahan stoknya masih ada dan saya bisa input di etalase bawah ya.
Kemudian untuk penyambungannya ya seperti tadi ya, nanti kabel yang biru ini kita akan potong. Potongan yang dari saklar kita sambung ke kabel biru modul atau kabel A. Sementara potongan yang satunya lagi yang dari motor tadi kita akan pasang ke kabel warna putih. Setelah itu kabel warna hitam nanti kita sambung ke kabel biru yang satunya lagi. Ini kabelnya ini sebenarnya disayat aja nggak apa-apa, langsung disambung ke warna hitam ya. Tapi ini tadi udah terlanjur saya potong ya, kita sambung. Jadi ada 3 kabel ya, yang warna hitam ini 3 kabel warna biru. Mudah-mudahan ini jelas ya cara penyambungannya ya, gampang sebenarnya ini. Sudah, habis itu kita rapikan dan kita pasang. Kelemahannya teman-teman ya, kalau saya pikir ini sepertinya dalam pemakaian sirkulasinya harus sedikit sabar ya. Jadi kita tunggu putarannya normal dulu baru bisa kita jalankan mesinnya, tidak usah buru-buru. Tapi memang cara yang paling baik dalam mengatasi listrik jeklek atau listrik ngetrip itu ya memang tambah daya teman-teman ya. Tapi terkadang dalam hal apapun kita harus kompromi ya, kompromi dengan keadaan yang ada. Meskipun begitu ya tetap kita utamakan aspek keamanan dan keselamatannya ya teman-teman ya. Saya rasa sekian dulu teman-teman ya, mohon koreksinya bila ada penyampaian yang keliru dan mohon dimaafkan kalau serasa menggurui ya. Tidak ada niat untuk menggurui, hanya sekedar berbagi aja bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan ya. Sehat selalu untuk kita semua.